Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih berkenaan babu fadlil Quran, bab keutamaan Al-Quran. Kita ini orang mukmin, diturunkan kepada kita Al-Quran menjadi pegangan hidup. Oleh karenanya kita kudu bangga dengan Al-Quran, kudu setia dengan Al-Quran, karena dia petunjuk hidup, pembimbing hidup, dengannya kita bahagia atau bahkan bisa sengsara wal'iyazubillah. Sebagaimana kata Anas bin Malik, rubbatalil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran malah Al-Quran melaknatnya. Kenapa? Dibaca tapi tidak perhatian. Dibaca tapi kita tidak mendukung Al-Quran, tidak mengagungkannya, tidak menjadikannya pembimbing dalam hidup. Inilah PR kita masing-masing. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai orang tua tentunya menginginkan keturunan kita, generasi kita hidupnya lebih layak, tidak mengkhawatirkan. Maka biasanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk nabung untuk anak-anak putri kita. Maka apa sebaik-baik tabungan warisan untuk putra-putri kita? Tidak ada lain melainkan ilmu agama yang terkait dengan Al-Quran. Maka dikisahkan ketika Khalifah Al-Mansur, beliau baru saja dilantik, dia mendatangkan seorang penasehat bernama Syekh Muqatil bin Sulaiman, ahli tafsir. Dia, habis dilantik, mereka butuh nasihat untuk menjalani kehidupan sebagai kepala negara khalifah dinasti Abbasiyah pada saat itu. Ringkas cerita, kata Syekh Muqatil bin Sulaiman, wahai Tuan Raja, benar saya dimintai nasihat? Iya. Saya mau tanya, dengan nasihat apa yang aku akan menasihati kamu? Engkau pilih, dengan yang aku lihat atau dengan yang aku dengar? Kalau dengan yang aku dengar berarti ayat Al-Quran, hadis. Nasihat luar biasa. Biasa orang kalau dimintai nasihat, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW. Ini Tuan Raja mau pilih apa? Nasihat dari saya, bentuknya yang saya lihat atau yang saya dengar? Maka Tuan Raja, nasihati saya dengan apa yang kau lihat. Baik. Begini Tuan Raja, saya dengan mata kepala saya menyaksikan dua raja, dua khalifah dengan beda dua kondisi. Pertama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika jelang wafatnya, dia punya anak 11 orang. Punya harta peninggalan 18 dinar. 5 dinar digunakan untuk beli kain kapan, mahal saat itu. Kain tuh susah. Zaman dulu mah susah. Kalau sekarang gampang. Di lemari kita kainan mulu isinya. 5 dinar untuk beli kain kafan dan perlengkapan untuk jenazah. 4 dinar untuk proses tajhizul jenazah. Anaknya berapa orang tadi? 11. Hartanya berapa? 18 dinar. Sisanya baru dibagi-bagi ke putra-putri daripada Umar bin Abdul Aziz.
Berarti berapa? 9 dinar ya, dibagi-bagi buat keturunan. Sedangkan satu khalifah lagi namanya Malik bin Hisham. Itu jarak 4 tahunan setelah Umar bin Abdul Aziz. Ketika jelang dia wafat, sama, anaknya 11 juga. Satu anaknya disisakan harta warisan 1 juta dinar. Banyakan mana? 1 juta dinar. 1 dinar itu senilai kalau sekarang ini 1 dinarnya 4,25 gram. Berarti oke lah, 1 dinar hitungan 4 juta. Ini 1 juta dinar. Seharusnya tentunya anak-anak daripada Raja Malik ini kaya raya dan makmur. Tapi kata Syekh Muqatil bin Sulaiman, wallahi demi Allah wahai Tuan Raja, aku menyaksikan di hari yang sama anak-anak daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyedekahkan 100 ekor kuda untuk perang fisabilillah. Sedangkan anak Malik sedang mengemis di pasar. Kenapa itu? Ada apa dengan Umar bin Abdul Aziz ketika beliau di saat pembaringan jelang mautnya? Ada penasehatnya yang mengatakan, wahai Umar bin Abdul Aziz, kenapa kau tidak tinggalkan banyak harta untuk putra-putrimu? Ringkasnya kata beliau, kalau banyak harta rugi saya. Ya. Ruginya kenapa nih? Kalau dia orang taat, ngapain saya kasih? Kenapa? Inna waliyallahu allazi nazzalal kitab. Sesungguhnya yang nolongin saya ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Alkitab, Al-Qur'an. Wa huwa yatawallas shalihin, dan Allah senantiasa akan mengayomi hamba-hambanya yang soleh. Ngapain lagi saya tinggalkan harta yang banyak untuk hamba-hamba yang telah diayumi? Kalau anak saya jadi soleh, berarti kan rezekinya sudah diayumi oleh Allah. Ngapain saya tinggalin harta? Capek saya nyari duit, mendingan buat saya sedekahin hidup. Lalu kalau anak kamu miskin dan dia susah, tidak taat, bagaimana? Kan kasihan, jadi malu keluarga mana nanti. Justru itu rugi saya. Kalau saya kasih harta kepada putra-putri saya yang maksiat, itu hisapnya kepada saya nanti. Saya yang capek duit nyari, dia yang nikmatin, saya yang disiksa. Kan girugi. Girugi. Dalam riwayat yang lain, bahwasanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz meninggalkan kepada putra-putrinya suratul Waqiah. Aku tidak khawatir karena putra-putriku sudah aku tinggalkan suratul Waqiah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man qara'a suratul Waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada. Siapa orang membaca surah Waqiah setiap malam, maka tidak akan disamperin, nggak bakal ditimpa kefakiran selamanya. Bayangkan kalau hafal surah Waqiah aja segitu hebatnya, apalagi hafal Al-Quran. Setengah Al-Quran, 10 juz, 5 juz, 4 juz. Udah, nggak ada kegelisahan lagi seharusnya. Maka jangan sampai sudah hafal Al-Quran, ya, masih menganggap ada orang yang lebih beruntung dari dirinya. Orang punya duit banyak, kendaraan bagus, tapi nggak hafal Al-Quran, dianggap itu lebih untung bagi dia. Allah, itu sungguh menghina pemberian Allah berupa hafal Al-Qurannya. Maka beruntung kalau keturunan kita itu cinta Al-Quran, cinta ilmu-ilmu Al-Quran. Nggak bakal susah, susah. Ibarat roda pesawat, kadang di atas, kadang lebih di atas. Bukan roda pedati. Kalau roda pedati kadang di bawah, kadang bawah banget. Jadi beruntung. Maka nih wanti-wanti kepada yang sedang menghafal Al-Quran, jangan dilupakan sebagaimana pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an. Wasaniha. Yang kedua. Yang pertamanya apa tuh?
anna nisya ayatin aw harfin minhu, bahwasanya melupakan satu hafalan ayat atau satu kalimat saja. Satu huruf itu satu kata maksud kita, satu kata. Walau bil istighal, sekalipun lupanya itu gegara sibuk bima huwa ahammu minhu, yang lebih penting daripada hafalan. Apa yang lebih penting daripada hafalan? Kata ta'allumil ilmil aini, seperti mempelajari ilmu fardu ain. Mempelajari ilmu fardu ain itu lebih wajib ketimbang menghafal Al-Quran. Tetapi dia punya hafalan Al-Quran, belajar ilmu fardu ain, hafalannya jadi lupa. Itu juga kabiratun, termasuk hitungan dosa besar. Kenapa? Lalai. Penghinaan itu. Cuman kita kagak berasa menghina. Awas, hati-hati, jangan gegara begini ya udah mendingan gak ngapal, mendingan kagak ngapal. Kagak ada. Itu rumus orang kesurupan. Begitu dikasih nasihat mendingan ditinggalin ya. Ini kita lagi berbicara tentang kualitas. Sering diingatkan bahwasanya pedagang ketika masih awal-awal dagang dikasih nasihat, yang penting istiqomah, keuntungan 50.000 sehari juga udah cakep. Tapi begitu sudah menjadi orang besar ya, proyek di mana-mana, motivatornya beda lagi. Kalau keuntungan sehari cuma 100 juta rugi, dikata rugi. Padahal tadi katanya 50.000 untung. Beda kelas. Ini ketika kita bicara ini sedang membicarakan tentang kelas takwa, takarub kita kepada Allah. Wasalisuha, yang ketiga, ini dalam kitab Al-Majmu' ya. Annahu yajibu ala man hafizahu, bahwa wajib kepada orang yang telah menghafal ayat atau surah Al-Quran ba'dal bulugh, setelah mencapai, bisifatin min itqan, dalam satu karakter kuat hafalannya, au tawassut, atau menengah, au ghairihima, atau lebih kurang lagi, ka'an yatawaqqafa fi, dan stuck di situ, au yaksura ghalatuhu, atau salahnya banyak, ayyastamirra ala tilka sifah, hendaknya tetap dalam sifat tersebut, kalau mau lebihin allati hafizahu alaiha, yang telah dihafal. Maksudnya gini, kalau kita punya hafalan surah An-Naba juz amma deh, semuanya total hafalan juz amma, hafalannya mungkin kuat, pertahankan kemungkinan kekuatan hafalan itu. Mungkin itu begitu bangun tidur hafal, mungkin namanya. Diajak lari hafal. Ini ada hafalan, habis ngapalin setoran hafal, begitu 2 hari kemudian hilang. Itu nggak mungkin namanya. Jadi ada hafalan sambil jalan hafal, begitu diajak lari ngos-ngosan lupa ayatnya. Mungkin itu seperti kita hafal suratul Fatihah. Begitu bangun, mohon Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, sambil merem apa tuh, ketemu tuh ujungnya, itu namanya mungkin ya. Atau hafalannya kadang-kadang rada-rada, kalau diulang kuat hafalannya, kalau enggak lupa, kurang lancar ya. Atau hafalannya hurufnya salah 2 umpamanya suratul Fatihah, maka pertahankan hafalan itu, salahnya itu 2, jangan sampai jadi salah 3 nanti. Paham ya? Bagusnya kagak ada salah lagi. Jadi kalau meskipun hafalan itu salah, ada kurang fasenya, kurang gunnahnya, kurang idghamnya, pertahankan itu, jangan sampai tuh turun. Fayahrumu alaihi, maka haram atasnya, naqsuha, mengurangi, min hafizatihi, dari hafalannya. Jadi biar kita tahu kita sedang menghafal bukan puisi ya, tapi sedang menghafal ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh malaikat Jibril
disampaikan kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sampai kepada kita. Yang kalau ngaji dalam kitab Manhajus Sawi kemarin itu, ya, orang-orang saleh begitu baca ayat pingsan, bangun lagi baca lagi mati. Ya, saking kuatnya pengaruh sir Al-Quran itu. Tapi kita begitu baca angop. Begitu baca angop, 2 ayat pedes mata. Shadaqallahul azim. Emang kita masih tanda kutip masih kurang ajar dengan Al-Quran. Tapi alhamdulillah masih mau kita berusaha duduk bersama untuk memotivasi diri kita dengan Al-Quran. Alhamdulillah ya. Waraidu'uha. Yang keempat yang perlu diketahui, annahu yahrumu, bahwasanya haram apa, tamziqu ma kutiba fihi Qur'anun abathan. Tamziqu, merobek-robek apa yang di situ ditulis padanya Al-Qur'an abathan, karena main-main. Li ajli abas. Jadi ada tulisan nih kertas. Ada tulisan di kertas, tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, ayat, dirobek-robek, ambil main-main, hukumnya haram. Jangan. Wabal'uhu, dan juga menelannya, haram juga, ditulis ditelan, tapi sambil main-main, haram. La akluhu wala syurbu mahwihi, tapi tidak haram bila memakannya. Wala syurbu mahwihi, dan meminum air yang disiramkan ke tulisan itu. Jadi tabarruk, berarti ada yang seperti itu. Kemudian apalagi, watar kuraf'ihi anil ardi, tidak meninggikan Al-Quran dari lantai. Jadi ini biasa nih kalau lagi yasinan, bagus yasinan udah, cuman begitu naruh surah yasinnya geletaknya di bawah. Ntar begitu orang lalu lalang salam-salaman keinjek. Jadi yang naruhnya haram, yang injeknya kalau tahu ya haram juga. Kalau kagak tahu ya itu dah, yang salah maling berarti ya. Adab-adab yang seperti ini nih, kalau kagak kita masyarakatkan jadi kelupaan, kebiasaan. Bahkan kadang-kadang dilempar, lempar surah Yasin itu. Haram. Haram, ada kualatnya ntar. Jadi Al-Quran itu bagusnya ditaruh di meja. Makanya rekal begini ini besar banget nih pahalanya nih orang nih yang ngasih rekal itu. Jazakallahu ahsanan jaza ya. Tiba-tiba aja datang, Ustaz, ada yang mau jariah rekal. Oh silakan. Bentuknya gimana? Terserah gimana bentuknya. Jangan asal jangan kayak meja tinggi aja. Di atas dengkul. Alhamdulillah dibikin. Makanya dirawat. Santri ya, jangan dipatahin. Ini kagak. Itu dengkulnya lagi gatal, dimasukin tuh di sela-sela meja. Bengkang begitu. Ya Allah. Padahal kalau cuma tempat kita kagak bakal rusak itu. Kayu, besi aja bisa penyok. Itu tukang panci heran. Saya heran katanya panci kok bisa coplok ini. Makanya di servis tuh panci. Iya, jadi kalau panci itu lagi panas, naruhnya itu jangan hubrak ke bawah, ya copot ya. Kan masih barangnya ada airnya, ada nasinya, diangkat pelan-pelan taruh. Ini enggak begitu. Ya habis coplok. Ya. Kamu aja kalau dibangunin nggak boleh dikagetin, ya enggak. Wa maddar rijala ilaih, dan haram madu berarti madu, tapi kalau madu nggak haram ya, baik madu asli ataupun madu palsu ya. Kalau madu asli itu istri marah, kalau madu palsu bisa dijual di pasar. Tawa paham aja
Ya, itu saya ketemu sama orang Malaysia. Pak Ustadz, ya, ada madu sini. Mau madu asli apa madu palsu? Emang ada? Iya. Kalau madu asli itu, kalau ciri-ciri madu tuh biasanya nih, yang pertama, ya apa? Tidak disukai sama semut. Yang kedua, kalau korek itu dimasukin gitu, masih nyala. Oh gitu. Yang ketiga nih ciri-cirinya madu asli. Kalau dibawa pulang, istri marah-marah, saya bilang. Kok begitu nyambungnya? Udah pikir sendiri. Wa maddur rijli ilaih, dan menyelonjorkan kaki ke Al-Quran haram. Wa wad'u nahwi dirhamin fih, meletakkan seumpama koin uang duit ratusan ribu ya di Al-Quran biar enggak dimalingin sama tuyul katanya. Taruh Al-Quran, taruh duit di Al-Quran haram. Oh tapi saya nggak di Al-Quran Pak Ustadz, di kitab Jurumiyah. Wa fi kutubi ilmin syar'iyyin. Ya. Sama juga di kitab-kitab ilmu syariat, di fikih. Jangan. Haram. Karena itu duniawi ya. Wa yundabul qiyamu lahu kal alim, dan disunnahkan kita berdiri menyambut kedatangan Al-Quran sebagaimana kita kedatangan orang alim. Wahaka Yusuf Al-Maliki, bercerita Syekh Yusuf Al-Maliki, annal Imam Abu Bakar bin Faurak, bahwasanya Al-Imam Abu Bakar bin Faurak, beliau itu mana ma fi baitin fihi mushafun, beliau tidak bisa tidur di satu rumah yang di rumah itu ada mushafnya, ada Al-Quran, nggak bisa tidur, gelisah, nggak bisa. Seolah-olah Al-Quran itu minta baca, seolah-olah Al-Quran itu menjadi hakim ya. Qattu, sama sekali nggak bisa. Wa iza aradan nauma, apabila beliau mau tidur, intakala anil makan, harus pindah ya. Intakala, beliau pindah, anil makanil ladzi fihi, dari tempat yang berada di situ ada Al-Quran, nggak bisa tidur. Jadi kalau mau tidur pindah tempat ya. Kenapa demikian? I'zaman li kitabillahi azza wa jalla, karena mengagungkan Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa tidur tuh, ada Al-Quran di ruangan, nggak bisa tidur. Kita lagi baca tidur, bayangin itu, coba itu. Ya Allah, semoga ada takzim tambah kita dengan Al-Quran, dan sebentar lagi kita akan kedatangan bulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan Rabiul Awal, lahirnya Rasulullah yang diturunkan kepada beliau Al-Quran. Kita sambut bulan Rabiul Awal dengan kesiapan ya, diri dengan memperbanyak salawat, memperbanyak cerita tentang Rasulullah, cerita perjuangan Nabi, cerita rahmat dan kasih sayang Nabi, dan ilmu-ilmu yang diajarkan Nabi, sehingga bulan Rabiul Awal betul-betul terfokuskan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah bitaufiq hatta nafik. Al-Fatihah.